Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Satria dengan NIM 2022 10 11 03 11 273 dari kelas H untuk mata kuliah Penologi dan Viktimologi yang diampu oleh Bapak Yaris Ahdial. Dalam pembuatan video ini ialah pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan penugasan membuat video yang berdurasi selama 20 menit yang akan membahas tentang hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Mungkin bisa saya lanjutkan untuk pembahasannya. Jadi tema ini menjadi sangat relevan seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana Nasional mengacu pada undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bahwa perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia khususnya dalam memandang pelaku tindak pidana. Selama ini pemidanaan kerap dipahami secara sempit sebagai bentuk pembalasan negara terhadap perbuatan pidana, yang akibatnya pidana penjara dipersepsikan hanya sebagai sarana penjaraan melalui penderitaan fisik dan pembatasan kebebasan. Namun seiring perkembangan pemikiran hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial. Dalam konteks inilah, sistem pemasyarakatan hadir sebagai manifestasi nyata dari perubahan cara pandang negara terhadap pelaku tindak pidana. Sistem ini menempatkan narapidana bukan semata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, penting untuk dikaji secara mendalam bagaimana sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan dengan tujuan pemidanaan sebagai dirumuskan dalam KUHP nasional. Berikutnya konsep setelah pengertian sistem pemasyarakatan, yakni akan saya jelaskan lebih mendalam. Tentunya untuk memahami hubungan tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Secara konseptual, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan utamanya yakni membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menekankan pada proses pembinaan, bukan semata-mata penghukuman. Pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai program, seperti pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan, pelatihan kerja, serta pembinaan mental spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk mengurung pelaku kejahatan, melainkan sebagai sarana rekonstruksi sosial untuk mempersiapkan narapidana kembali ke tengah masyarakat.
Selanjutnya mengenai perkembangan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, kita perlu melihat perkembangan tujuan pemidanaan dalam teori dan praktek hukum pidana. Secara historis, tujuan pemidanaan dikenal dalam beberapa teori utama, yakni yang pertama teori absolut atau teori pembalasan, yang memandang pidana sebagai balasan setimpal atas perbuatan jahat. Dalam teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seorang telah melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan manfaat sosial di masa depan. Yang kedua, mengenai teori relatif atau teori tujuan, yang menekankan bahwa pidana dijatuhkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik melalui efek jera bagi pelaku maupun sebagai peringatan bagi masyarakat. Ketiga, teori gabungan antara absolut dan relatif, yang memadukan unsur pembalasan dan pencegahan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemanfaatan pidana. Seiring berkembangnya nilai hak asasi manusia dan prinsip keadilan restoratif, tujuan pemidanaan mengalami pergeseran ke arah pendekatan yang lebih humanis. Tentunya pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pelaku dan negara, tapi juga memperhatikan korban serta keseimbangan sosial. Perkembangan pemikiran inilah yang kemudian tercermin sebagai secara nyata untuk dalam rumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Berikutnya mengenai tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. KUHP nasional secara tegas merumuskan tujuan pemidanaan dalam pasal 51. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Berikutnya, masyarakatkan terpidana dengan mengandalkan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna. 3. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan ras damai dalam masyarakat dan menumbuhkan penyesalan pada terpidana dan membebaskannya dari rasa bersalah. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP nasional tidak lagi menganut paradigma pemidanaan yang semata-mata represif. Sebaliknya, pemidanaan dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yakni perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Berikutnya mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bersifat fungsional dan integratif. Hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Baik, berikutnya yakni mengenai hakikat dan filosofi dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yakni merupakan konsep yang lahir dari kesadaran bahwa pelaku tindak pidana tetaplah manusia yang memiliki martabat dan hak asasi. Konsep ini menolak pandangan bahwa pidana penjara semata-mata bertujuan untuk menyiksa atau mengasingkan pelaku dari masyarakat. Secara filosofis, sistem pemasyarakatan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, narapidana tidak diposisikan sebagai musuh negara, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang untuk sementara waktu kehilangan kebebasan demi menjalani proses pembinaan. Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan mencakup pembinaan kepribadian,
seperti pembinaan mental, moral, dan spiritual, serta pembinaan kemandirian melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Tujuannya adalah agar narapidana memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan pada proses rekonstruksi sosial, bukan sekedar proses penghukuman. Berikutnya mengenai evolusi tujuan pemidanaan dalam pemikiran hukum pidana. Dalam teori pembalasan, pidana dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Penderitaan pelaku dianggap sebagai konsekuensi moral yang harus diterima, tanpa mempertimbangkan dampak sosial di masa depan. Selanjutnya, berkembang teori relatif atau teori tujuan yang tadi sudah saya sebutkan, yang menempatkan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Dalam teori ini, pidana dijatuhkan untuk menciptakan efek jera baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara umum. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan dan tidak jarang menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, muncul teori gabungan yang mencoba mengintegrasikan unsur pembalasan dan pencegahan, sekaligus memperhatikan rehabilitasi pelaku. Dalam perkembangan lebih lanjut, muncul pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana perbaikan pelaku dan pemulihan hubungan sosial. Akan saya lanjutkan terkait dengan tantangan dan prospek sistem pemasyarakatan. Meskipun secara normatif, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah dirancang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Ketidakseimbangan antara konsep ideal dan realitas pelaksanaan seringkali menyebabkan tujuan pembinaan dan integrasi sosial belum tercapai secara optimal. Salah satu tantangan paling mendasar adalah persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Selain persoalan kapasitas, keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya fasilitas pendidikan, pelatihan kerja, serta layanan kesehatan dan psikologis bagi narapidana. Dalam aspek-aspek tersebut merupakan elemen penting dalam mendukung tujuan rehabilitas dan pemasyarakatan terpidana. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah dan kualitas petugas pemasyarakatan. Tugas pemasyarakatan tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan, tapi juga berperan sebagai pembina, pendidik, dan pendamping sosial. Namun, dalam praktek, jumlah petugas yang terbatas dan beban kerja yang tinggi seringkali menghambat pelaksanaan fungsi pembinaan secara optimal. Di luar faktor internal lembaga pemasyarakatan, tantangan juga datang dari faktor eksternal, yaitu stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Stigma ini menyebabkan mantan narapidana mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, diterima dalam lingkungan sosial, dan membangun kembali kehidupan yang layak. Kondisi tersebut berpotensi mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana. Stigma masyarakat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada pembinaan di dalam lembaga, tapi juga pada kesiapan masyarakat untuk menerima kembali mantan narapidana. Tanpa dukungan masyarakat, tujuan reintegrasi sosial sebagaimana dikehendaki oleh KUHP nasional akan sulit terwujud. Dalam menghadapi beberapa tantangan tersebut, prospek penguatan sistem pemasyarakatan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Reformasi kebijakan menjadi langkah awal yang penting
antara lain melalui optimalisasi penggunaan pidana alternatif selain pada pidana penjara untuk mengurangi overkapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Selain reformasi kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pemasyarakatan juga menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek keamanan, tapi juga pada pendekatan psikologis, sosial, dan keadilan restoratif. Yang selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sistem pemasyarakatan ke depan. Keterlibatan masyarakat di dunia usaha dan lembaga sosial dalam proses reintegrasi mantan narapidana akan memperkuat fungsi pemasyarakatan sebagai sarana mewujudkan tujuan pemidanaan. Yang berikutnya mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bersifat fungsional dan integral. Sistem pemasyarakatan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, khususnya tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berikutnya, pertama, sistem pemasyarakatan berperan dalam mencegah residivisme melalui pembinaan yang terarah. Narapidana dibekali dengan kesadaran hukum, keterampilan, dan nilai moral agar tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas. Kedua, sistem pemasyarakatan menjadi sarana pemasyarakatan terpidana. Sebagaimana dikehendaki oleh KUHP nasional, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dirancang untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif. Ketiga, sistem pemasyarakatan mendukung pemulihan keseimbangan sosial. Dengan pembinaan yang baik, pelaku dapat menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan pada akhirnya diterima kembali oleh masyarakat. Keempat, pendekatan pemasyarakatan juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana penyelesaian konflik, bukan sekedar pembalasan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan bukanlah tahap akhir dari proses pemidanaan, melainkan bagian integral dan keseluruhan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial. Selanjutnya, mengenai tantangan dan implementasi sistem masyarakat. Yang berikutnya mengenai tantangan implementasi sistem pemasyarakatan. Meskipun secara normatif sistem pemasyarakatan telah sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional, namun dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang berdampak pada efektivitas pembinaan. Kondisi ini sering sekali membuat pembinaan tidak berjalan optimal dan justru menimbulkan persoalan sosial baru. Selain itu, terbatasan sumber daya manusia, sarana, prasarana, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan benar-benar mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. KUHP nasional telah menggeser paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang bersifat humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Sistem pemasyarakatan merupakan wujud konkret dari paradigma tersebut, karena melalui sistem inilah tujuan pemidanaan seperti masyarakat terpidana, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial
dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, keberhasilan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana harus diiringi dengan penguatan sistem pemasyarakatan agar hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan kemanusiaan. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya dalam saya presentasikan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.